Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Quba yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Hashimi menyatakan bahwa ada guru, ada murid, ada murid, ada guru. Maka beliau sebutkan ada hal-hal yang harus kita jaga, ada hal-hal yang harus kita jalankan, baik posisi kita sebagai guru atau posisi kita sebagai murid di hadapannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meningkatkan derajat orang-orang yang menuntut ilmu, mau belajar, melihat kenyataan. Bersyukur kita, syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita pada pertengahan lebih dari Syawalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah membersihkan jiwa kita, amal soleh yang kita lakukan, tentunya karena kita menjalankan antara ta'lim dan muta'allim. Ada yang merasa belajar dan ada yang merasa mengajar. Maka ketika kita berasa mengajar atau berasa belajar, maka kita menentukan posisi kita di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Betapa Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kita untuk saling menjaga, untuk saling membina rasa sayang dan cinta kita, baik seorang guru maupun murid, begitupun sebaliknya. Maka guru hendaknya selalu menjaga rasa cinta dan sayangnya kepada seorang murid. Bukan hanya murid yang kemudian menjaga rasa hormat dan sayangnya kepada guru, tapi guru pun harus juga memuliakan muridnya. Ketika guru sudah memuliakan muridnya, ketika guru sudah menjaga membina rasa cinta dan sayangnya, maka Allah sampaikan bahwa kemudahan-kemudahan hati kita, Allah bukakan barakatin minas sama, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kemudahan, baik pintu langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul mengingatkan kita bi annal ilma nurun
wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Bahwa yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya hanya akan dapat masuk kepada mereka-mereka yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan murid saja yang kemudian memuliakan gurunya, tapi guru juga harus menjaga rasa cinta dan sayangnya kepada muridnya. Maka ini menjadi dua mata pisau yang tidak terpisah. Untuk saling menjaga antara murid dan gurunya pun sebaliknya. Agar rasa cinta dan sayang kita Allah jaga untuk kemudian irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saat kita kemudian menyayangi yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan disayang oleh yang punya kesayangan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa PBB pun telah menumbuhkan rasa cinta dan sayangnya dengan menghilangkan rasa ketakutan di antara siapapun di antara kita yang kita kenal dengan Hari Internasional Anti Islamofobia. Ini artinya kita saling menjaga, saling membina, bahwa tidaklah bermanfaat rasa kecuali rasa cinta dan sayang kita, baik guru kepada murid atau sebaliknya. Yang kedua yang perlu kita jaga, bahwa guru kemudian memberikan yang terbaik kepada muridnya. Begitupun murid berusaha menjadi yang terbaik pada gurunya. Bagaimana caranya? Meningkatkan rasa mahabbah dan adab kita kepada yang lebih tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, "Laisa minna man lam yarham sagirana, wa lam yuwaqir syarafa kabirina." Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak menghormati kepada yang lebih besar. Maka menyayangi yang lebih kecil ini satu hal yang mutlak. Menghormati kepada yang lebih besar satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Maka keduanya dijalankan untuk menumbuhkan rasa mahabbah dan adab kita terhadap ilmu kita. Kita tahu pantangan kita adalah untuk tidak membicarakan sesuatu yang tidak baik di antara kita. Bahkan orang-orang yang sudah tiada, kita dianjurkan untuk lebih banyak membicarakan sesuatu yang baik-baik di antara yang pernah dikerjakannya. Tidak berhak kita menghakimi, tidak berhak kita menjustifikasi, kecuali aksiru memperbanyak sesuatu yang dzikrul hasanat, yang baik-baik dari apa yang kita ketahui. Maka disinilah fungsi akan tumbuh rasa mahabbah, cinta kita. Semakin kita banyak memberikan yang terbaik, semakin kita banyak menceritakan yang baik-baik, semakin kita banyak menyampaikan kepada yang kebaikan-kebaikan yang kita ketahui. Fa'amma bini'mat rabbika fahadis, maka insya Allah akan tumbuh rasa cinta kita, mahabbah kita, dan tentunya Allah akan mendorong kita lebih beradab dari apa yang kita bisa. Kita tahu Ahmad Ibn Hanbal, beliau sangat memuliakan muridnya. Kita tahu Anas Ibn Malik, beliau sangat memuliakan murid-muridnya, selalu memakai sesuatu yang paling terbaik yang dia punya. Begitupun beliau sangat ta'adub, sangat beradab kepada gurunya. Bahkan Ahmad Ibn Hanbal menyatakan, "Da'autu li Muhammad bin Idris asy-Syafi'i arba'ina sanatan ba'da salati." Aku tidak pernah lupa untuk mendoakan guruku Muhammad bin Idris asy-Syafi'i arba'ina sanatan, 40 tahun dalam salat-salatnya.
Ini artinya kalau kita sering kali mengingat kebaikan, baik guru maupun murid kita, maka sesungguhnya Allah turunkan mahabbah, rasa cinta. Kalau sudah rasa mahabbah, cinta dan sayang kita tumbuh, akan hadir namanya ta'adub, adab kita untuk mendoakan siapapun di antara kita. Maka terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk kita menjalankan aktivitas kehidupan kita agar dengan keilmuan yang kita punya. Betapa ibadah tanpa disanding dengan keilmuan, maka dia mardudatun la turad, hanya menjadi debu-debu yang berterbangan. Gusaun kagusa'is sail, dia akan hanya menjadi buih di lautan. Maka ibadah kita, kehidupan kita, tidaklah kemudian kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Quba saja. Tidaklah kita hanya membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat saja. Tidaklah kemudian kita memperlihatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kita membawa di dalam masjid taklim saja. Tapi bagaimana kita kemudian membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan kita? Bagaimana kita membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala di kantor kita? Bagaimana kita membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala di lapangan, di proyek yang kita lakukan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Maka dari itulah kita diingatkan bahwa ilmu kita harus dengan ilmu yang baik dan benar, yang akan mendorong kepada amal soleh yang baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dan kita belum lupa, ada Hisham, seorang tokoh yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita kenal dengan Abu Jahal. Beliau sangatlah faham dan tahu ayat-ayat mana saja yang Allah turunkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pun sering berdialog dengan Abu Lahab, sehingga Abu Lahab memberikan instruksi kepada Ummu Jamil untuk terus mengontrol baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika wahyu tidak turun 6 bulan, Ummu Jamilah sangat paham dan tahu, dan langsung dijadikan bumerang kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya bahwa ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sofyan yang sangat faham dan tahu ayat mana yang turun kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau membayar Suraqah misalnya untuk terus memperhatikan gerak-gerik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terlewatkan apa yang disampaikan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sofyan sangat paham dengan ilmu, tapi mohon maaf lahir batin tidak didasari dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan menimbulkan amal soleh di hadapannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau kemudian kita berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka niat kita akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau lidunya yusibuha awi imra'atin yantihuha, atau yang lain bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin tahu kesalahannya, ingin tahu kejelekannya, ingin tahu kekurangannya, ingin tahu batas maksimal ilmunya, maka sesungguhnya fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Mudah-mudahan ketika pemerintah sudah mulai memberikan kita satu kelonggaran untuk beraktivitas dalam kerumunan, maka insya Allah mudah-mudahan kita mengoptimalkannya dalam keilmuan di hadapan Allah dan Rasulnya. Ketika MUI pun mulai memberitahukan kepada kita kenikmatan beribadah, maka mudah-mudahan kita menjalankan ibadah dengan keilmuan
Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menitipkan manfaat. Ketika manfaat masih ada, insya Allah masih ada harapan umur panjang. Mudah-mudahan Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidina wa ikhwanana fi anha'il alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ya Allah ma fihi min du'aana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura masjidina hada ya Allah, Masjid Quba wa qaryatina hadihi ya Allah, joglo wa hawluha ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.